Halo semua, gimana kabarnya? Kembali lagi bareng saya Kudil, masih di channel yang sama seperti kemarin. Kali ini akan menceritakan sebuah film yang berjudul Baghead ya, 2023, yang mungkin sudah ada dan pernah dibahas di tempat lain sebelumnya. Tapi gak apa-apalah, gaskan saja. Film ini mengisahkan seorang anak perempuan yang menerima warisan setelah kematian bapaknya. Akan tetapi bukan kesenangan yang didapat, melainkan hal yang mengerikan menimpa. Sebelum masuk ke alur ceritanya, jika kalian berkenan dan suka dengan channel ini, silakan subrek saja. Oke, terbanyak cincong lagi, langsung saja ke TKP. Cerita berawal dari sebuah bar yang sudah lama tutup atau bangkrut. Di tengah malam nampak seorang pria dengan raut wajah penuh keluh dan kesah. Seperti banyak problem, dia datang membawa kesedihan dan berengek kepada Pak Godek yang tak lain pemilik tempat ini. Pria tersebut bernama Neil yang minta dipertemukan kepada sosok wanita misterius yang berada di basement. Namun Pak Godek menolak hal ini karena ia yakin di tempatnya tak akan menemukan solusi, malah akan sebaliknya. Setelah mengusir Neil tanpa alasan yang jelas, toh ternyata Pak Godek juga sama, lagi dirundung masalah besar, terikat dengan sebuah kutukan, sempat ngeplok bikin pesan lewat video yang entah itu buat siapa. Kemudian dia pergi ke ruangan basement dan berencana mengakhiri hidup bersama wanita misterius tersebut. Namun apa yang terjadi? Pak Godek malah meot dengan mengenaskan. Beralih ke lain tempat, kita diperkenalkan kepada perempuan baru gede yang bernama Lilis, hidup sebatang kara yang tinggal di kos-kosan, dan ini adalah Yeti, seorang sahabat yang selalu ada saat dibutuhkan. Karena kosan nunggak bayar 2 bulan, untuk sementara Lilis akan tinggal di rumah sahabatnya ini. Tak berselang lama, Lilis mendapatkan telepon dari pihak rumah sakit bahwa sang ayah yang sudah lama tidak jumpa dikabarkan meninggal dunia. Tak pakai lama, saat itu juga Lilis segera OTW keluar kota, di mana tempat mendiang ayahnya berada. Setibanya di rumah sakit dan mengecek kondisi sang ayah, Lilis hanya bisa terdiam, tak banyak berkata-kata, apalagi berkomentar. Di saat dia memutuskan untuk kembali balik, bapak-bapak yang mengaku pengacara datang menghampiri dan membicarakan tentang harta warisan peninggalan mendiang ayahnya. Lilis yang saat ini masih nganggur, belum punya kerjaan, tinggal hanya di kosan, mendengar tentang harta warisan menggercep. Dia pun langsung mengecek, nampak sebuah gedung dengan gaya klasik namun sepertinya kurang perawatan. Meskipun begitu, properti yang ditinggalkan bapaknya ini sudah bersertifikat. Lumayanlah buat dijaminkan ke bank mah. Bersama pengacara tersebut, Lilis memasuki dan memastikan yang ternyata gedung ini adalah bar yang sudah lama tidak beroperasi. Dia pun melihat banyak foto jadul, tumpukan baju kotor, dan nampak juga lorong belakang pintu bekas mendiang terbakar. Karena berkas surat warisan untuk ditandatangani belum bisa dirampungkan hari ini, sementara pengacara pulang dan Lilis memutuskan bermalam di sini saja. Yeti, seorang sahabat yang merasa khawatir keberadaan Lilis di mana, dia pun langsung menelepon dan akan segera menyusulnya. Masih di malam yang sama, Lilis yang lagi tertidur lelap terbangun oleh suara dering alarm. Yang ketika dia penasaran dan mencari sumber suara itu datangnya dari mana, eta tiba-tiba. Hello? Wait, it's alright. Oh yes, oh no, ternyata ini adalah si Koplok Neil yang ada di awal film tadi. Masih dengan niat yang sama, tidak tanggung-tanggung, kini dia menawarkan 271 triliun sebagai mahar yang kekeh dengan niatnya ingin bertemu dengan perempuan yang ada di basement rumah ini. Keep away from me! Stay the hell away from me! Lilis yang merasa shock, tidak tahu menahu tentang hal ini. Di samping itu, kunci menuju basement belum diserah terimakan dari bapak pengacara. Ia pun mengusir Neil dan boleh datang lagi esok hari. Listen, I can't. Thank you. Your wife is not here. There's no one else here. Tomorrow. Di keesokan harinya, Lilis kembali mendatangi bapak pengacara dan menerima map yang berisikan dokumen, termasuk kunci dan sebuah kaset video. Sebagai hak waris yang sah, dia pun menandatangani kertas yang nampak sudah lapuk, yang secara otomatis semua harta, properti, dan wanita misterius yang tinggal di bawah basement kini menjadi kuasanya.
Singkat cerita, di malam berikutnya Yeti akhirnya tiba dan Lilis menceritakan semua tentang rahasia di bawah basement yang digadang-gadang bisa mendatangkan pundi-pundi uang dengan cepat dan instan. Tak berselang lama, Neil pun akhirnya datang sesuai jadwal yang dijanjikan. Dengan salah satu kunci, Lilis bisa membuka pintu menuju basement tersebut. Untuk sementara nampak di ruangan ini tak ada gerakan-gerakan mencurigakan, hanya ada sebuah lampu cempor dengan dua kursi saling berhadapan. Neil yang sotoy padahal dia juga belum pernah kesini sebelumnya, dia meminta seorang keluar dari lubang yang ada di ruangan ini. If you're in there, come out. Just wait. Come out. Dan ya, sesaat kemudian nenek peot yang mirip mak lampir dengan karung menutupi kepalanya menampakkan diri keluar dari lubang tersebut. Ternyata ini bukanlah lampir yang ada di Indosiar, melainkan Baghead. Yeti yang sempat mau menghantamnya karena makhluk ini mendekati Lilis. Aneh bin ajaib, secara spontan makhluk ini menurut apa yang diperintahkan si Lilis tersebut. Melihat kejadian ini, Neil yang tidak mau membuang kesempatan dalam kesempitan, dia pun langsung mengungkapkan perasaannya, ingin menemui mendiang sang istri. Sebagai aturan main barang peninggalan orang yang sudah tiada diminta, dengan seketika tangan Baghead yang awalnya peot berubah menjadi mulus, normal seperti manusia biasa pada umumnya. Alangkah terkejutnya ketika Neil membuka karung penutup wajah Baghead yang diminta hadir mendiang sang istri ini, yang muncul malah ibunya. Neil di sini menyadari bahwa cincin itu milik sang ibu yang dihadiahkan kepada istrinya. Kepalang basah, Neil langsung bertanya kenapa ibunya melakukan bunuh diri. Namun si ibu tidak menjawab, malah mewek menyesali apa yang telah diperbuatnya. Waktu terus berputar, si ibu yang lagi mewek seketika matanya berubah hitam. Suara menyeramkan dan leher memanjang mirip-mirip jerapah. Atas hal ini sontak Neil kaget dibuatnya. Namun dengan sekejap makhluk ini pun menghilang begitu saja. Di saat mereka bertiga culang-cileng mencari keberadaan makhluk tersebut, tiba-tiba nampak dan langsung menggabruk Neil. Lagi-lagi di sini terlihat Baghead menuruti apa yang diperintahkan Lilis, dan si Baghead kembali masuk ke dalam lubang tersebut. Ringkas cerita, Neil yang baru ingat aturan main pertemuan dengan yang sudah wafat melalui pelantara Baghead ini hanya bisa dilakukan selama 2 menit saja. Neil kembali memaksa ingin mengulang kembali hal ini. Namun Lilis menolak dan mengusir Neil pergi dari tempat ini. Ring. It was the ring. It was my mother's before I just want the chance to say goodbye. Lilis dan Yeti yang penasaran dengan asal-usul Baghead, asalnya dari mana, bapaknya siapa, makanan favoritnya apa, mereka kemudian memutar video. Sungguh terkejut setelah menyimak ternyata ini adalah sebuah pesan yang menyatakan Baghead adalah seorang penyihir yang sudah hidup 400 tahun. Tak hanya sampai di situ, Pak Godek juga berpesan kalau ingin selamat dari kutukan, jangan pernah memanfaatkan Baghead dalam hal apapun. Don't use her. Don't use her. Di sini dapat disimpulkan alasan kenapa Pak Godek selama 20 tahun terakhir ini tak pernah keluar dari rumah, sengaja mengasingkan diri, memutus hubungan dengan dunia luar, tidak memberi kabar, terkuak. Pak Godek selama ini sudah memanfaatkan Baghead dalam hal tanda kutip, oleh karena itu dia terkena kutukan yang mengerikan. Terlihat sempat ada perdebatan antara mereka berdua setelah menonton video tersebut. Yeti yang tidak setuju atas sikap Lilis yang mau memanfaatkan Baghead atas kemauan Neil, tetapi lagi-lagi karena alasan uang, Yeti pun tidak bisa berbuat apa-apa. Yo, wish. No, we don't. Well, we know enough. Keesokan harinya Lilis memutuskan pergi mencari alamat rumah Neil melalui kartu nama yang dikasih tempo hari. Sementara itu Yeti yang tinggal sendiri di rumah, dia pun merasa keeng. Sebagai antisipasi hal yang tidak diinginkan, Yeti mengganjal pintu basement dengan tabung gas 15 kilo. Di waktu yang sama gak ada angin, gak ada hujan, tiba-tiba bingkai foto jatuh begitu saja. Di saat Yeti mendapatkan informasi dari searching Abah Google tentang sebuah nama di balik foto tertulis Otto Volger, eta tiba-tiba nampak sosok pria dengan senyum manja curi-curi pandang kepadanya. Di saat mau dihantam dengan gagang sapu, sosok pria itu menghilang, gak tahu entah kemana perginya.
Seiring berjalannya waktu, Lilis akhirnya ketemu lagi dengan Neil dan di sini Neil menjelaskan semua hal yang diketahui tentang Baghead. Setelah perjanjian disepakati, malamnya mereka kembali ke basement dan Neil langsung memberikan sebuah kalung untuk ditelan Baghead. Dengan seketika Baghead menjelma menjadi Sarah. This was us. Where am I? Neil. Neil yang kangen berat terhadap istrinya, dia pun terlelap dalam kerinduan hingga lupa waktu menunjukkan 2 menit berakhir. Yang ketika Neil menanyakan hal tentang perselingkuhan selama hidup istrinya, eta tiba-tiba Iris, the time. dengan pengaruh Baghead, Sarah berkata bahwa ia tidak pernah berselingkuh, melainkan tidak kuat hidup bersama Neil yang selalu depok dan kalah terus. Di waktu yang sama, ruangan ini pun menjadi gelap gulita hingga mengagetkan Lilis ketika Sarah kembali berubah menjadi Baghead sepenuhnya. Setelah kejadian itu, Neil kembali pulang sementara Lilis yang mau rehat sejenak, dia berhalusinasi mendapat penglihatan mengenai Pak Godek yang tak mau membebaskan Baghead begitu saja. Yang ketika Lilis emosi karena Baghead sudah menghabisi Pak Godek, dia tersadar dengan keadaan tercekik. Yeti yang melihat hal ini dengan cepat melakukan pertolongan pertama pada yang mau kecelakaan. Di keesokan harinya, Lilis dan Yeti menyambangi kantor di mana bapak pengacara itu berada. Namun anehnya ini bukanlah kantor, melainkan hanyalah sebuah gedung tua yang tak berpenghuni. Yeti merasakan ada kejanggalan dengan hal ini. Sempat ada percekcokan di antara mereka berdua karena Lilis susah dinasehati berkedewang Yeti memilih pergi dan meninggalkan tempat ini. As long as I'm the screw up and you get to just take care of me. Di tengah perjalanan, Yeti yang masih merasa iba terhadap kawannya, dia mencari rumah Otto Volger yang alamatnya tertulis di balik foto untuk mendapatkan petunjuk di balik ini semua. Namun sesampainya di tujuan, nampak ini hanyalah rumah kosong yang sudah lama terbengkalai. Di lain tempat kita diperlihatkan kembali kepada si Lilis yang penasaran dan sedang bicara dengan Pak Godek melalui Baghead. Namun yang didapat hanyalah jawaban yang memberatkannya. 2 menit pun berlalu saat Baghead mengambil kontrol, ia menunjukkan ketika Pak Godek lagi sakaratul maut. Still the Guardian. She has to listen to me. Lilis di sini baru menyadari lambat laun Baghead bisa juga membahayakan keselamatan nyawanya. Dia pun berusaha membakar surat wasiat, namun surat tersebut utuh tidak bisa dimusnahkan dengan begitu saja. Lilis yang pusing memikirkan tentang hal ini, dia pun sampai molor dibuatnya. And we all come back. Can't believe I'm saying this, but Sementara itu Yeti kembali setelah mendapat informasi dari rumah Otto. Namun di sana ia tidak bisa menemukan Lilis, kemudian memeriksa ke basement dan melihat jam tangan Pak Godek tergeletak begitu saja. Saat ia mendekat, si Baghead tiba-tiba ada di belakangnya. Yeti yang sempat mau melarikan diri, langkahnya seketika terhenti karena Otto orang yang dicari tiba-tiba nampak di belakangnya dan menjelaskan tentang Baghead di masa lalu dan kenapa dia bisa bangkit. Yang pasti langsung ke intinya saja, semakin sering kekuatan Baghead dimanfaatkan, semakin kuat juga dirinya. Dan sekarang hanya ada satu penjaga terpilih untuk mewarisi kekuatan jahatnya ini. 2 menit berlalu, Baghead yang kembali menguasai tubuhnya kemudian menyerang Yeti tanpa kompromi. Saat kemudian Lilis yang terbangun dari molornya karena suara getaran telepon dari Yeti yang meminta tolong, dia pun dengan cepat pergi ke basement. Katie. Lilis akhirnya menemukan Yeti dalam keadaan selamat, yang ketika mereka berusaha untuk keluar dari tempat ini, sontak Lilis dikagetkan dengan sosok tubuh yang terkapar. Setelah disidik ditelaah secara pasti, ternyata ini adalah Yeti sebenarnya yang sudah tidak bernyawa. Melihat best friend-nya terkapar, Lilis murka dan mengancam akan menghabisi Baghead. Eta si Baghead malah balik mengancam. Lilis yang ketakutan, dia pun berlari keluar menyelamatkan diri. Di saat yang tepat, Neil datang membantunya.
Beberapa saat kemudian, Neil mencoba menenangkan Lilis yang meratapi dan menyesali apa yang telah terjadi, sehingga menyebabkan temannya Matt E. Dia pun merencanakan menutup lubang tersebut. Mungkin dengan cara ini jalan satu-satunya untuk bisa menghentikan keganasan Baghead yang semakin menjadi-jadi. This ends with me. Neil yang terlihat tidak setuju dengan hal ini kemudian mencampurkan sesuatu ke dalam gelas sehingga Lilis tertidur lelap dibuatnya. Dan kesempatan ini dimanfaatkan Neil untuk kembali mendatangi basement. Karena vitamin yang dicampur ke dalam gelas dosisnya kurang tinggi, Lilis pun terbangun dengan cepat dan melihat Neil yang sedang bernegosiasi dengan Baghead. Tak hanya sampai di situ, Neil juga di sini menunjukkan akte yang awalnya tertulis Lilis diganti menjadi namanya. Karena Lilis belum tilar dunia, nama Neil menghilang dari akte dengan begitu saja. Baghead yang menjelma menjadi Sarah membujuk Neil agar menghabisi Lilis jikalau ingin Baghead dikuasai sepenuhnya. Namun Neil masih ragu karena takut dipenjara. Di saat tahu keberadaan Lilis yang mengintip di tempat itu, Neil kemudian mengejarnya sampai ke atap genteng. Iris? Sempat ada perlawanan dan hampir saja lolos. Atas support dan dukungan Baghead, Neil berhasil menangkap Lilis dan dengan terpaksa menjatuhkannya hingga tewas seketika. Untuk meyakinkan Baghead, Neil membawa tubuh Lilis ke dalam basement. Dan supaya Lilis bisa menghapus namanya di dalam akte, seperti biasa dengan barang peninggalan yang sudah tiada, secara spontan Baghead menjadi Lilis saat itu juga. Tell me how I get my name on the... Nampaknya yang dilakukan Neil sia-sia belaka karena nama Lilis masih tercantum di atas akte. Dan saat ini Baghead menjelma sebagai Lilis itu sendiri, sehingga tidak ada yang bisa mengontrolnya. Let's make this right. My guardian is dead. It's insane! Cerita film ini diakhiri dengan tewasnya Neil. Sesuai apa yang dia tanam, itulah yang dia tuai. Kini Baghead yang sudah menyatu di tubuh Lilis, dia pun akhirnya bisa terbebas dan merayakan api unggun, lalu kemudian meninggalkan tempat ini. Kesimpulan yang bisa kita ambil dari film ini adalah teruslah berbuat baik meskipun tidak diperlakukan dengan baik. Terima kasih sudah menonton, jangan lupa subrek supaya channel ini bisa berkembang kayak channel tetangga sebelah. Wassalam.